بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Hidayah adalah ketentuan yang mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup sebagai manusia, maka kesempatan untuk meraih hidayah Allah sangat terbuka lebar. Mungkin dalam kehidupan pernikahan, baik itu suami ataupun istri, pernah melakukan kesalahan. Ada juga yang melakukannya bahkan berulang kali, hingga tidak lepas dari kebiasaan buruk atau maksiat tersebut. Insya Allah hari ini Islam itu indah akan membahas dalam tema, kapan kamu dapat hidayah sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Caca Frederika dapat kembali hadir di Islam itu Indah bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, dan juga ada Ustazah Aziza. Nah, berbicara tentang suami istri nih Ustadz Maulana. Ya. Paling seru dan saya paling senang kalau tema suami istri. Iya, kalau serunya sih di Caca ya. Iya. Kalau Kita mah kalau Pak Ditonya, Pak Bupati mah Oh, ya gitu. seru juga insya Allah. Iya, iya. Karena namanya suami istri pasti sama-sama ngerasa sabar. Istrinya ngerasa saya yang paling sabar, suaminya ngerasa saya yang paling sabar. Nah, sebenarnya siapa sih yang paling sabar itu? Tapi sebelumnya nih, sebelum kita membahas tentang tema kita yang pada pagi hari ini tentang kapan kamu mendapat hidayah sayang, sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Digembok mereka. Buka, Bu. Buka. Wih. Ayo, Bos. Bantu. Bantu, kan pakai batu. Acurkan. Lebih keras. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mau komentar tapi bingung nih Ustadz karena ilmunya kurang saya ya kan. Apakah boleh nih seorang istri benar-benar langsung bertindak tegas seperti itu atau harus baiknya tuh gimana gitu Ustadz Syam? Bener gak sih katanya seorang suami nih yang biasa melakukan perjudian, yang namanya judian udah pasti haram ya, 100% itu udah pasti haram. Tapi kalau misalkan seorang suami yang biasa melakukan perjudian, katanya pintu-pintu rezeki halalnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan sulit mendapat hidayah. Benar nggak tuh Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Aziza, Masya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kak Caca Frederika dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ketika ditanyakan apakah rezeki yang haram itu menutup pintu rezeki yang halal. Jadi begini perhitungan rezeki itu, seorang manusia
Jauh sebelum dia dilahirkan di dunia, Allah sudah tetapkan ajalnya, Allah sudah tetapkan jumlah rezekinya, Allah sudah tetapkan jodohnya, Allah sudah tetapkan takdirnya, udah tercatatkan semua. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Termasuk diantaranya adalah ketika rezeki itu, kuantitas rezekinya itu tidak akan pernah berubah. Kalau jatah hidupnya memang rezekinya adalah 10 triliun sampai umur dia 60 tahun, maka segitu sudah. Baik dia mencari dengan cara yang halal ataupun dia mencari dengan cara yang haram. Maka yang paling merugi adalah orang yang mencari rezeki dengan jalan yang haram. Karena Anda mencari dengan cara yang halal ataupun haram sama jumlahnya. Sama jumlahnya. Kita mencari 1 juta satu hari dengan cara yang halal. Sama aja kalau kita mencari 1 juta satu hari dengan cara yang haram. Kalau memang jatah kita segitu ya segitu. Jadi subhanallah, orang yang paling merugi adalah orang yang mencari rezeki dengan jalan yang haram. Kemudian ditanyakan apakah menutup pintu rezeki yang halal? Maka ada beberapa maksiat yang bisa jadi menutup pintu rezeki. Rezeki yang dimaksud adalah karena memang tadi sudah ditentukan gitu ya. Karena kita nggak bisa menutup mata. Ada juga orang kok yang nggak pernah sholat tapi kaya raya. Kita nggak bisa menutup mata. Ada juga kok orang nggak pernah puasa tapi kok sehat. Ada juga orang nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat kok berlipat ganda kekayaannya. Itu ada juga. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang jatahnya segitu. Beriman nggak beriman, jatahnya sudah segitu. Tapi orang yang beriman sangat rugi kalau mencari hal tersebut dengan jalan yang haram. Salah satu di antara dosa atau maksiat yang menghalangi rezeki adalah dengan cara musyrik kepada Allah, berlaku kesyirikan. Ya minta-minta ke pohon, minta-minta ke kuburan, minta-minta ke batu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka bermaksiat dengan cara yang haram. Ada seorang laki-laki menangis berdoa di tengah padang pasir. Ya Rob, aku kesulitan ya Rob, aku kelaparan ya Rob, aku kesusahan hidupnya ya Rob, keluarga aku begini ya Rob, berikan rezekimu ya Rob. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, saya sangat kasihan melihat orang itu berdoa. Apakah Allah tidak kasihan melihatnya? Apakah tidak ada rezeki untuknya? Apakah tidak ada kasih sayang Allah untuk orang ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya kalau pakaian yang dia pakai, makanan yang dia makan bercampur dengan tubuhnya itu adalah dari jalan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terhalanglah doa-doa sampai daripada kemustajabannya, diijabahnya doa-doa terhalang. Kenapa? Karena ada rezeki yang haram yang bercampur dengan darah daging yang telah menjadi darah, yang telah menjadi daging di dalam tubuh kita, sehingga terhalang doa kita. Apakah terhalangnya doa menjadikan terhalang rezeki? Tentu saja. Nikmat rezeki yang kita dapatkan hampa. Ada nggak sih orang-orang yang punya duit tapi nggak menikmati uang tersebut? Banyak. Mampu beli steak yang paling mahal tapi nggak boleh makan gitu karena penyakitnya. Ada orang mampu membeli pesawat pribadi tapi nggak boleh terbang gitu. Ada orang mampu membeli mobil mewah, tapi setiap naik mobil baru nyium aroma mobil aja udah yang namanya mabuk gitu, mabuk darat. Iya, betul. Itu jadi subhanallah, nikmat rezeki itu jangan dihitung hanya dengan materi, tapi cara menikmatinya. Bisakah kita menikmati rezeki itu juga rezeki dari Allah Subhanahu Masya wa Allah, taala. kebebasan kita bisa berkumpul dengan keluarga, Iya. bisa nonton Islam itu indah dengan sehat, Ya dengan Allah, anak, ya Rabb. istri, Rezeki, ya kan, Masya iya. Allah. Itu yang Oksigen gratis gitu. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang dibenarkan ya sebagai seorang istri itu membantu suami untuk benar-benar belajar memilah-milih mana rezeki yang halal, Kayaknya- mana rezeki yang haram. Kayaknya tadi udah nyerah juga tiap hari kudakwahi. Gimana caranya? Oh yang jelas kuhancurkan tempat mainnya. Iya, biar nggak ada alasan lagi untuk datang ke sana. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Syam pagi hari ini tausiahnya. Jamaah. Yeay. Masya Allah. Udah pada sholat subuh belum nih? Udah sholat subuh Ustadz? Pastinya sudah Alhamdulillah, semua udah nih. Ustazah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini katanya sih ada cara jitu bangunin suami sholat subuh nih Ustadz Maulana, mau lihat nggak? Mau dong. Kita lihat sama-sama, ini dia. Ma rabbuka? Ma rabbuka? Tak semayang masuk neraka. Apa ni kejut orang macam tu? Neraka. Mulut dia tu yang macam neraka, kejut orang macam tu. Saya subuh sayang.
Masya Allah, itu untuk mengingatkan ya Ustadz Maulana ya. Ma robuka. Siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan dalam kubur. Oh. Harusnya man robbuka, man. Man Yes. robbuka, Iya. siapa Tuhanmu? Itu Siap. pertanyaan di dalam kubur nanti insya Allah. Nah bener gak sih Ustadz Maulana, katanya dalam pandangan Islam nih, salah satu ciri-ciri orang yang susah bangun sholat subuh, itu tandanya berarti sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dalik. Bener gak sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya, izin Ustazah, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas tentang hidayah. Hidayah itu adalah pantulan. Cuk, 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 cuk. Kalau ilham dari Allah langsung. Kalau topik kecocokan. Tapi kalau tahu hidayah itu pantulan. Jadi kita harus mendapatkan pantulan kebaikan supaya jadi baik. Orang yang tidak salat bagaimana mau dapat hidayah? Ingat ya. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya. Gimana? Dirikan salat. Dirikan salat. Makanya saya minta tolong kepada semuanya. Ayo, kalau mau mendapatkan hidayah dari Allah, pertolongan, petunjuk, kemudian apapun yang kita inginkan dalam artian, apalagi yang namanya rezeki, itu luar biasa. Dimulai dari salat. Sekali lagi, dimulai dari salat. Semua yang kau minta ada dalam salat. Semua ibadah ada dalam salat. Puasa ada dalam salat. Syahadat ada dalam salat. Haji pun ada dalam salat karena kita menghadap kiblat. Kalau puasa jelas karena kita tidak makan kan. Kemudian zakat ada karena meluangkan waktu. Syahadat ada pada waktu kita tahiyat. Jadi semua kedekatan kita kepada Allah lewat salat. Dan barang siapa yang tidak salat, 15 siksaannya. 5 di dunia, 3 sebelum meninggalnya, sakaratnya. Kemudian 3 ketika dalam kubur. Selebihnya setelah itu. Ini luar biasa. Makanya bagaimana diberikan dalam artian. Bagaimana bisa bagus rezekinya. Bagaimana bisa bersyukur. Apalagi berbuat baik kepada istri. Kalau kesyukuran kepada Allah tidak dijalankan. Kesyukuran itu dilihat dari salatnya. Kemalasan dilihat dari salatnya. Kedisiplinan dilihat dari salatnya. Maka salat itu paling utama. Kalau Sasam tadi masalah judi. Kalau saya masalah salat. Masya Lebih Allah. aman. Aman banget. Karena dan sholat nggak hanya merasa jadi beban ya Ustadz, Iya. tapi jadi kebutuhan. Itu penting banget tuh. Gini, kita enggak ada lagi di atasnya. Apa? Menikmati sholat. Masya Allah. Jadi Ustadz kalau Syam, kita tepat, oh ya. Ustadz Syam levelnya udah menikmati sholat mungkin ya? Aku levelnya masih yang muroja dalam sholat. Apa tuh muroja artinya? Ngulang hafalan dalam Ngulang sholat. hafalan. Jadi Masya butuh Allah. gitu. Kalau Ustadz Maulana menikmati kali ya? Amin. Udah mudah-mudahan. levelnya itu ya. Jadi bukan menjadi sholat sebuah kewajiban, sebuah beban hidup. Bukan, tapi menikmati sholat. Jadi berapa rakaat pun kita makin enak, makin banyak rakaatnya makin enak. Ini sekarang masih ada 2 jam kita. Aduh, enak sholat panjang. Masya Allah. Dan dipersiapkan benar. Mempersiapkan. Sajadahnya yang bersih, mukenanya yang bagi wanita yang bagus, yang baik. Jadi jangan cuma ke asal-asalan. pestanya bajunya mahal-mahal. Giliran yang Mukena. menghadap kepada Allah. Ya, warnanya udah yang dari putih jadi abu-abu. Jangan yang kayak gitu ya Ustadz ya. Ibu-ibu ketawa tuh di rumah. Iya, Maksudnya benar udah juga gak pernah kata Caca. diganti ya kan. Jadi harus diganti. Oke, persiapkan kita ketemu sama Allah dengan baik. Insya Allah nanti juga kebaikannya akan datang lagi kepada kita. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, berbicara tentang suami istri nggak ada habis-habisnya nih ya Ustadz Ustazah ya. habis-habisnya. Ini ada tayangan juga nih yang menggelitik banget nih Ustadz. Kita lihat ya sama-sama, ini dia tayangannya. Penyiraman air keras tersebut terjadi di depan rumah korban di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada Senin 5 Oktober sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial JRS 45 tahun ini mengaku kerap berselisih dengan suami sirinya itu. Keributan tersebut diakibatkan sikap pelaku yang tak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, pelaku bahkan kerap berhutang demi bisa mabuk-mabukan. Puncaknya adalah ketika JRS merasa tak tahan cekcok mulut dengan pelaku di rumahnya. Ketika itu ia memutuskan untuk keluar rumah sebentar, tiba-tiba pelaku menyusulnya dan menyiramkan sebotol air keras ke tubuhnya. Bukan hanya itu, pelaku bahkan disebut hendak mengambil pedang untuk menganiayanya.
Beruntungnya berhasil diselamatkan oleh warga dan keluarganya di sekitar lokasi kejadian. Nauzubillah min dzalik. Ini videonya serius banget ya Ustadz ya. Ternyata yang namanya mabuk-mabukan membuat seseorang tuh hilang akal, hilang logikanya sampai mau melakukan hal-hal yang nauzubillah min dzalik saya aja udah nggak sampai hati deh nih ngomongnya. Ustazah berbicara tentang khamer nih. Bener nggak sih seseorang yang hobi bermabuk-mabukan atau bahkan berani memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya itu bisa, khususnya para suami ya gitu. Apakah itu bisa menutup hidayah yang Allah berikan kepada dia gitu? Apakah itu membuat orang menjadi hilang akal dan sulit untuk menerima kebenaran? Mohon tausiahnya. Izin Ustaz Syam, Ustaz Bang Maulana, Kak Caca, mata'an Allah bituli hayatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan birabbin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sesungguhnya syaitan berkehendak ingin membuat di antara kamu permusuhan dan pertengkaran, kebencian. Karena apa? Khamr wal maisir, karena mabuk-mabukan dan perjudian. Karena itulah ia menjauhkan dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari perbuatan yang seperti itu. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqand mengatakan dampak negatif dari meminum khamar adalah menjauhkan atau menjauhkan hidayah dari Allah turun kepadanya. Karena apa? Ia menolak untuk mendekat kepada Allah. Ia menolak untuk berzikir mengingat kepada Allah. Dan khamar adalah salah satu kunci segala pintu kemaksiatan. Karena khamar orang bisa berzina. Karena khamar orang bisa membunuh. Karena khamar orang bisa mentalak istrinya tanpa sadar dan kemudian ia besoknya menggaulinya kembali. Tadi di tayangan, Masya Allah. Karena khamar ia bisa memberikan air keras kepada istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sih manfaatnya khamar? Kam min syahwatin sa'atin aurasat husnan tawila. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tiada singkat. Contoh-contoh di awal mabuk-mabukan maenakeun. Hilang beban pikiran, hilang semua yang namanya masalah piutang. Tapi sampai sekarang belum tahu sampai kapan dia berada di kantor kepolisian. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita minta pertolongan kepada Allah agar dijauhi dari segala musibah yang seperti ini. Tapi orang yang sudah diuji, yang punya suami semacam ini, jangan berkecil hati. Boleh jadi orang yang setiap hari berbuat kefasikan. Boleh jadi orang yang mabuk-mabukan, tapi ketika di akhir hayatnya ia bertaubat, ia memohon kepada Allah, insya Allah ia termasuk orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustazah. Tapi gimana tuh sekarang kan banyak nih tentang yang namanya khamr. Itu botolnya lucu-lucu. Kalau diminum udah pasti jangan, mendekati aja jangan, diminum jangan. Botolnya tuh lucu-lucu. Ada yang rasa stroberi lagi bahkan atau apa gitu ya. Boleh nggak kalau ditaruh di rumah dipajang-pajang gitu, boleh nggak Ustazah? Buat apa ya? Nggak ada manfaatnya ya Ustaz ya? Boleh. Apalagi sekarang bukan yang lucu-lucu aja kayak Caca, ada yang oplosan, itu Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak perlu tuh ya kayak gitu-gitu ya, nauzubillah min tidak dzalik. mendatangkan maslahat. Iya, karena ada 10 yang tergolong minum khamar sekalipun dia tidak minum. Apa tuh Ustaz? Yang membuatnya, yang mempromosikannya, yang mentraktir, yang menuangkan, yang melayani, yang mengantarkan. Jadi dia dapat semua. Nauzubillah min dzalik. Baik-baik. Nah, Ustadz Maulana berbicara, jazakillah khairan Ustazah, terima kasih banyak tausiahnya Masya Allah. Nah, berbicara tentang pasangan nih. Tentang hati pasangan nih. Iya. Kita kadang-kadang nggak tahu ya, hati pasangan kita tuh moodnya lagi bagus atau enggak. Atau apa sih alasan sesungguhnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Karena kadang-kadang ada loh Ustadz, suami yang melarang istrinya untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Dengan alasan, kamu sebagai istri harus nurut sama saya. Nggak dapet ridho kamu pergi keluar rumah kalau nggak dapet ridho saya gitu. Izin saya. Iya. Izin saya. Pokoknya yang seperti ini bahaya. Aduh. Enaknya
ini namanya egois. Mau menang sendiri, dia keluarganya mau dilayani, dia layani orang. Ingat ya, istri itu sudah mengorbankan dirinya untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudaranya demi dirimu. Lalu engkau melarang untuk bersilaturahmi padanya. Orang tuanya melahirkan, orang tuanya mendidik. Sabar Ustadz. Ini emang masalahnya serius. Ya. Banyak yang mengalami seperti ini soalnya, tapi nggak bisa sebentar nih. Ya. Nggak bisa sebentar. Kita biarkan ada yang mau lewat dulu. Ya. Jadi jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau Mas Diko gitu juga.